terutama lawan Arab itu fatal. Iya. Itulah karena fatal. Gue itu bukan orang yang dikit-dikit ganti pelatih enggak. Pelatih butuh proses. Tapi kalau lu sudah 6 pertandingan 2 kali friendly match 8 bulan lu nggak tahu kapasitas pemain lu. Dari nggak ada dasar lagi untuk meneruskan. Tapi apa yang harus diperbaiki nih dari timnas Indonesia saat ini? Pemain kita itu kan Eropanya tier 3, tier 4 ya. Kita fair aja, nggak ada yang main di klub besar, bahkan nggak ada yang main di liga besar. Oke? Cuman Verdong baru aja ke Lille, si Dix main di Jerman tapi di papan bawah, si Jay di Sassuolo lumayan, itu aja kan sedikit banget. Ya, kita ketemu lagi di Andre Sule program atau kita sebut dengan ASU, di mana hari ini Lu ini nanya ATM, ngapain jadi ASU? Gua jadi ASU itu kan air susu umum. Iya, maksud gue tadi gue pikir nih Andre Sule program gitu. Kalau lu ngomongnya program ASU, nah gue di sini cuman gitu doang dong. Kan ini ASU-nya beda, bukan ASU yang itu. Iya, ini kita hari ini kedatangan seorang coach yang viral banget ya. Dan gue cukup familiar dengan beliau ini, kan di mana-mana ini orang selalu menjadi pembicaraan dan selalu pasti kalau ada dia rame terus. Iya. Kita sambut ini dia, Coach Justin. Kita awali dengan pertanyaan kenapa di depannya ada Coach. Padahal nama asli lu siapa sih sebetulnya? Justinus Laksana. Justinus Laksana. Iya. Kenapa di depan nama itu ada Coach? Karena gue 5 tahun pelatih timnas futsal Indonesia. Timnas futsal Indonesia. 2005 sampai 2009 lah. Terus 2000 gue di-kick dari PSSI. Wah, ditendang? Iya, di-kick. Kenapa? Gara-gara disingkirkan karena gue terlalu kritis lah. Apa Biasa. karena dipegang sama lu nggak? Gue kritik Nurdin Halid kalau nggak salah waktu itu di media. Bukan karena lo nggak bisa bikin mereka menang. Setahu gue dengan materi yang gue dapat itu prestasi udah luar biasa waktu itu. Oke. Terus 2,5 tahun Dirtek, nah itulah coachnya dari situ. Oh, Dari karena sekarang pelatih futsal. Timnas futsal. Oh iya. Keren. Timnas Nah itu dibawa orang-orang sampai sekarang. 5 tahun loh bro. Padahal gue 2013 itu berhenti di dunia futsal lah. Nggak ngelatih, nggak Dirtek juga, nothing, bener-bener totally off. Tapi dibawa namanya terus sampai dipelintir jadi coaching. Ya, berarti lebih itu familiar. Orang mengakui dong kalau Anda ini pelatih. Banyak yang nggak mengakui tapi ya bebas lah. Tapi gue suka gaya lo bro. Lo orangnya ceplos-ceplos. Kalau ngomong tuh tajem, mantep gitu. Kan gue dididik untuk jujur. Berarti haters lu banyak dong? Banget. Banget. Dan lu dan lu nyaman gak dengan? Nyaman aja. Nyaman aja. Mereka ketemu gue juga minta foto kok. Keren. Benar. Berarti dididik untuk jujur. Iya. Apapun keluar dari mulut Anda itu iya. kejujuran. Nggak fitnah, nggak ngomongin orang, nggak ngomongin di belakang. Ngomong apa adanya aja. Dan sesuai fakta. Ya. Berarti Sesuai fakta dalam arti menurut pendapat gue. Orang boleh nggak setuju, itu hak mereka juga kan. Berarti lu asik ya setuju dengan istilah lebih baik menyakitkan tapi jujur. Iya. Daripada pura-pura tapi itu bohong. Iya. ya kalau misalkan masih ada orang yang nge-hate dia berarti nggak suka sama orang jujur dong. Oh iya, benar juga. Iya dong. Ya orang itu kan hanya mau mendengar apa yang mereka mau dengar. Betul. Kadang that's the reality. Walaupun bahkan sama temen deket kita lah. Kan gue kan punya member ya di YouTube, banyak Gen Z milenial lah yang ada masalah. Mereka tahu masalahnya apa dan mereka tahu solusinya apa, tapi nggak mau mengakui. Iya. Itu kan sering terjadi. Nah gue kata ini nih masa lalu ini, solusi ini. Dan sakit kadang. Tapi ya that's the reality, that's the fact. Manusia itu nggak ada yang perfect. Betul. Jadi kenapa kita nggak bisa terima kesalahan kita, kekurangan kita? Coach, berarti lu udah ngelatih selama 5 tahun. Tapi sebelum lu ngelatih, memang basic lu pemain
futsal atau pemain bola atau olahraga? Gini, gue itu kan 20, gue boleh minta air nggak atau apa? Boleh. Atau teh? Mau air apa nih bro? Macam-macam di sini. Ada Biasanya ini tuh setelah lewat 5 menit baru ada. baru yang ada. ngasih. Udah 5 menit ini ya. Iya sih. Kadang-kadang lu nggak ngerti Udah, lu. udah. Harusnya setelah 5 menit masuk air tuh. Jangan diminum sama lu, berarti. Nggak. Oh, didoain. Iya. Didoain. Nyari sedot. Oh, nyari sedotan. Kira ini doain. Silakan. Bro. Bahasa apa tadi? Oh Iya, ya, sebelum lu ngelatih berarti Ya. basic lu memang Oke, olahraga. gini, gue jelaskan sedikit ya. Gue itu lahir tahun 67 di Surabaya. Tahun 79 gue ke Belanda di usia umur 12 tahun. 12 Oke, tahun. 79. 79 sampai 99 which is 20 tahun. 20 tahun. Gue di Belanda. Oke. 79 gue tuh masuk kelas 5 SD di sana. Gue tuh udah main futsal di sana dari tahun 79. Di mana kita kenal futsal baru tahun Iya, 2002. baru tahun 2000. Iya. Gue udah 79 udah main futsal. Terus ini kan cuma hobi. Iya. Ke Indonesia tahun 99 kan. Ke Indonesia tahun 99 terus main bola sama almarhum Aji Masaid. Sama almarhum diajak, diajak karena dia background juga Belanda, kita deket lah. Diajak gabung untuk untuk ngebantu futsal waktu itu. Itu kan nggak ada yang kenal futsal itu apa. Iya. Akhirnya gue bilang, oke 2004 gue ke Belanda ambil sertifikat. Gue memang sudah sering main futsal, tapi kan lebih ke pemain. Terus gue ambil sertifikat 2004-2005 karena nyaris nggak ada pelatih futsal, gue jadi pelatih timnas. Dan itu lagi populer-populernya futsal. Iya, jadi ya gue membantulah untuk mempopulerkan futsal. Futsal. Oh. Diangkatlah di Iya. timnas. Bro, kalau futsal sama main bola yang konvensional sama sebetulnya. Nggak beda. Beda. Tapi kalau lu ngelatih konvensional gitu bisa juga. Nggak bisa. Harus punya sertifikat lagi. Gue itu nggak ada niat untuk gini. Lu kebayang nggak kalau lu 20 tahun tinggal di Belanda, mendadak lu pengen balik ke negara lu, tempat lu lahir, lu tinggalkan semua keluarga lu. Keluarga gue sampai detik ini masih di Belanda semua. Oke. Lu bawa 2 koper. Emang tujuan gue mau jadi pelatih? Kan enggak. Kalau gue mau jadi pelatih, kenapa gue di Belanda Di Belanda aja. Ekosistemnya udah jelas. Iya. Ini kan karena diajak Aji Masaid, karena gue backgroundnya futsal, ya gue membantulah. Iya. Terus beliau ke politik, gue diceburin di situ di futsal. Terus ya udah lanjutin aja. Nah berkat dari situlah 2007 gue pertama kali di TV komentator di La TV Liga Belanda karena nggak ngerti orang Liga Belanda juga. Lanjut sampai 2021 14 tahun beruntun. Terakhir tuh Piala Eropa RCTI. Terus gue pensiun dari TV. Gue nggak mau siaran bola di TV lagi. Oke. 2019 gue punya YouTube, gue fokus ke YouTube ya, sampai sekarang. Sampai hari ini ya. Berarti sekarang lebih fokusnya di YouTube. Lo nggak ada niat mau balik ke Belanda lagi? Gue hampir tiap tahun balik. Ya kita ketemu kan di airport. Pantesan ketemu waktu itu baru pulang dari sana. Iya. Jadi gue waktu itu dari Belanda, Sul. Biasa, gue kan mau lihat Belanda tuh ada makanan cireng nggak atau apa gitu. Gue survei gitu kan. Wah, lu katanya cerita pengen tahu kenapa Belanda menjajah. Iya kan, iya bener sih itu juga. Cuma, tapi gue di sana ya bro. Kan kita di apa namanya bilangnya tuh Dam. Ya, Dam ya ya. Dam Square. Iya. Ya. Jadi gue ada satu museum. ya. Itu isinya tentang orang semua dari zaman dulu dan bagaimana mereka memproduksi sampai punya anak, itu semua sejarahnya ada di situ. Jadi benar-benar gambar-gambar mereka apa suami istri yang gitu dari zaman dulu tuh ada semua. Gue lagi lihat-lihat gitu, tiba-tiba ada penjaga gedungnya, penjaga museum itu orang Belanda, bener-bener Belanda banget. Terus dia lihat gue kan, Alles gut? enggak dia bilang, Indonesia. Dia bisa bahasa Indonesia bro. Jadi kita ngobrol bahasa Indonesia, ternyata dia punya istri orang Indonesia dan dia pernah juga ke Indonesia. Jadi ternyata orang Indonesia di sana tuh udah cukup banyak juga dan orang-orang Belanda di sana pun bisa bahasa Indonesia. Enggak, kalau lu bicara banyak, jauh lebih banyak Maroko, Turki. Masa? Suriname, oh jauh. Kita Suriname. nggak terlalu banyak. Ya. Suriname ya. Suriname, Turki, Maroko itu jauh lebih banyak. Indonesia nggak terlalu banyak, oke. Cuman Indonesia itu bagus namanya. Harum namanya. Jadi kalau Belanda ketemu orang Turki atau Maroko masih
nggak biasa tahu ini aja. orangnya baik atau oke, enggak. oke. Tapi ketemu orang Indonesia walaupun langsung baik. Baik, iya. Karena orang Indonesia kan awalnya selalu ramah. Iya. Iya. Walaupun tadi tusuk dari belakang, tapi oke lah. Iya. Yang penting ramah dulu di depan. Terus gue ketemu beliau di bandara kan. Gue bilang, Coach Justin nih gue tuh. Coach, mana yang balik Indonesia? Iya nih balik Indonesia. Gila, gue tuh ke airport itu 2 jam sebelumnya. Masih. Itu akhirnya gue harus lari-lari dong. Untuk masuk ke pesawatnya. Mereka kenapa imigrasinya sangat ini banget ya? Iya. Maksudnya dibiarin kita panjang antri gitu. Padahal row kita itu untuk bisnis loh. Iya. Yang non bisnis lebih panjang lagi. Ya ampun. Tapi waktu gua ke Belanda enggak. Lu di mana Belanda? Ya Belanda itu Sragen. Ya di Belanda lah. Kayak ditanya. Kenapa kok? Tapi memang rata-rata di airport Belanda tuh kita harus early datangnya. Kalau Ya, enggak mungkin gua kosong atau lagi kosong pas atau ada yang kebetulan ngurusin. aja, ya, ya. atau yang ada yang ngurusin dari pihak sana gitu. akhirnya dia bawa Coach Justin tuh yang udah lu jalan duluan. Jadi gue dikasih jalan duluan supaya gue karena pesawat gue udah mau take off. Suruh jalan duluan karena kita beda pesawat ya. Beliau masih sedikit. Udah jalan. Oh ternyata orang Belanda, udah lama di Belanda. Berarti tiap tahun ke sana, Coach? Hampir. Keluarga yang di sana tuh keluarga dari orang tua Nyokap gue, adik gue, keponakan gue, Semua di sepupu gue. Anak juga? Banyak. Gue gak punya anak. Oh, istri? Istri di sini. Oh, di sini. Gue dikasih brownies di sana. Enak banget, Bro. Gue udah tahu nih arahnya kemana nih. Asik banget. Wih, kok enak Gue udah banget. tahu arahnya kemana nih. Karena tiap kali kalau bahas Belanda selalu bahas brownies. Kenapa nih enak banget nih, Bro? Racikannya itu lah ya. Iya, itu gila. itu namanya space cake. Spice cake. Space cake. Nah, itu brownies yang dimaksud. Kayak asik santai gitu, enak banget. Bro. Betah ya di Belanda ya? Betah banget. Suasananya tuh adem gitu ya. Terus pas malam gue lagi jalan-jalan tuh di Red District. Red Light District. Red Light District gue Oh, lampu merah. Bukan. Red light. Ya benar, tapi ini maksudnya bukan itu. Ada bukan daerahnya itu. tempat Ada ngumpul. yang cewek-cewek gini? Iya. Gue pas di Iya. kaca itu apaan? Aku juga di situ. Kamu juga di situ. Aku ditelepon sama anak aku, ayah di mana? Nggak tahu nih red light. Si ayah nakal. Lah, kok nakal? Aku bilang. Kita kan nggak tahu orang jalan-jalan ya. Iya, gua Di situ jalan-jalan. Ada apaan nih gue bilang gitu. Kita juga cuma lihat-lihat doang. Oh gini. Tapi ya. lama ya. Lama. Lihat-lihat tapi lama. Nih gue suka nih. Tapi ya bro, di Belanda itu menurut gue, terutama yang kemarin kita ke sana tuh apa namanya, Amsterdam ya? Apa kita kemarin tuh, iya kan? Itu people di sana tuh asik-asik ya. Asik ya. Mereka kayak nggak terlalu yang slow banget gitu, nggak peduli, maksudnya nggak terlalu yang ngurusin hidup orang, anteng, asik. Bahkan menurut info yang gue dapat katanya tingkat crime di sana juga nggak terlalu tinggi. Nggak tinggi. Dan mereka tuh asik. semua orang bisa bahasa Inggris. Betul. Jadi very welcome. Betul. Intinya adalah kalau lu ramah, baik mereka akan ramah terhadap lu. Betul. Gue sering keliling Eropa lah. Kalau lu ke Spanyol, lu ngomong bahasa Inggris, lu dijawab bahasa Spanyol. Oh gitu. Itali pun demikian, apalagi Perancis. Tapi di Belanda, lu ngomong bahasa Inggris, dijawab bahasa Inggris. Oh iya. Gitu. Aduh, Jadi itu kota ya, keren banget. emang ramah, cuek. Orangnya cuek. Nggak peduli. Terserah lu mau pakai baju pink atau Iya, apa, bener, tampang bener. lu kayak. Mau ngapain lu, Ya, terserah. mau ngapain terserah. Makanya kenapa di sana kalau gue lihat tuh kayak di Red itu ada banyak, terus ada kayak tempat-tempat yang museum ada, mereka bebas dan itu nggak jadi sesuatu yang buat mereka apa ya kayak apa sih itu? Tabu, Enggak, malah asik banget gitu. Iya. Buat mereka itu educated kali ya. Iya. Supaya- It's part of education. Gue masih inget waktu gue ke Belanda tahun 79 itu, kan gue nggak bisa bahasa Belanda. Di sini gue dari kelas 5 naik kelas 6, oke? Jadi setahun itu belajar bahasa plus matematika dan lain. Itu pertama kali gue dapat sex education, umur 12 tahun. 12 tahun. Ya, 12 jadi dengan tahun udah gambar gitu. Iya. Umur 12 dapat sex education, udah diajarin bahwa ini bukan tabu. Ini suatu hal yang memang pengetahuan. Gitu. Dan memang ya itu ada dalam diri kita dan kita akan mengalami itu secara alami. Kenapa harus ditutup-tutupi kan? Harus. Dan itu bukan dari sisi saja ya. Belanda itu pelopor kalau kita bicara soal anti mainstream. Ini gue kasih contoh aja, ganja. Ganja tahun 70-80 itu kan mulai disahkan. Itu kan diprotes. Protes seluruh dunia mau protes. Kenapa disahkan sementara yang lain dilarang? Mereka bilang, kalau kita larang ganja,
itu tetap akan ada. Tapi kriminal, Jadi ilegal. Ilegal. Mereka lihat contoh Al Capone tahun 30-an di Amerika, alkohol ilegal. Orang tetap minum alkohol kok. Tetap bikin alkohol. Nah, kalau kita legalkan, kita bisa kontrol. Dan yang dilegalkan itu jadi drugs, narkoba itu ada 2 macam. Soft drugs, hard drugs. Hard drugs itu kokain, heroin, itu dilarang. Yang chemical. Yang diperbolehkan itu ganja, hasis, yang ringan lah. Artinya bisa dikontrol ya? Bisa dikontrol. Jadi lu boleh bawa di jalan 5 gram untuk personal consumption, itu boleh. Dan tempat coffee shop yang jualan ganja itu dikontrol, lu ambil barang dari semua terkontrol lah. Iya. Mereka bayar pajak tinggi. Betul. Nah, akhirnya negara-negara yang dulu banyak orang Italia, Prancis tuh datang untuk beli ganja, pulang lagi. Sekarang boleh semua. Yang paling parah itu Amerika. Amerika kan gila sekarang, boleh semua terbuka. Dulu nomor 1 yang paling protes. Sekarang lu coba aja kalau lu mendarat di Vegas atau di New York lah. Kalau lu bilang, oh ini gue pertama kali ke sini, langsung bilang, oh you can smoke weed. Gitu. Makanya Belanda bisa bayar ini apa pengangguran tuh digaji katanya, dikasih kan? Ya tapi itu bukan Belanda aja, banyak negara. Ya. Ya mungkin karena dengan kejadiannya dikontrol itu, akhirnya tingkat kriminal mungkin jadi lebih menurun ya, dibanding dilarang yang ketat gitu ya nggak sih? Betul. Jadi kalau ini yang lucu ini, kalau gue tuh pernah kerja pertama kali gue datang, misalkan gue bawa 2 koper, gue bawa $1.000, I have to survive. Gue nggak ada keluarga sini, ada satu sepupu di Kelapa Gading. $1.000 tuh tahun zaman itu $1. 99. Zaman itu $1 masih 2000-an nih, 2000 sekian, 2000 lupa ya. gue. Intinya adalah gue bisa survive 2 bulan, oke? 2 bulan ini kan gue harus cari kerja. Gue dapat kerjaan di Sinarmas, sales manager kertas. Gue nggak ngerti kertas sama sekali. Pokoknya yang penting gue ada kerjaan lah, oke? Gue masih inget ini gue nggak pernah cerita ini. Ini pertama kali gue cerita. Jadi kalau lu di perusahaan besar, lu kan harus dulu nge-clock lah. Kan ada kertas kalau lu absen, oke? Lu masuk, tiba-tiba gue dipanggil, ya ada masalah dengan IT, bisa dipanggil bos. Oh bisa aja. Jadi ternyata yang absen, ternyata ada yang nonton di komputer sistem itu film. Oke? Gue disalahin karena gue dari Belanda. Bukan disalahin, ditanya apakah gue yang buka site. Gue bilang, lu salah, gue bilang. Justru orang yang dari Belanda nggak peduli dengan ginian. Kita udah biasa dengan hal-hal kayak begini. Justru harus cari yang lain. Dan ternyata memang orang lain yang kebuka. Kolega gue yang secara tidak sengaja pop up lah. Ini sebuah contoh bahwa ya lu salah kalau hal ginian mah untuk gue udah hal yang biasa. Iya, betul. Karena gue udah ya lama. Gay marriage pertama di Belanda. Iya, betul. Jadi banyak sekali kembali yang lu tadi bilang, orang nganggur dibayar. Betul, tapi kan pas-pasan banget. Jadi ibarat lu mungkin kalau lu totally nganggur lu dapat 700-800 euro. Mungkin orang sini, ya gila itu hampir 15 juta apa segala. Betul, cuman 700-800 euro, lu sewa rumah kos-kosan aja udah 450 habis. Jadi lu nggak bisa kemana-mana, cuman bisa hidup aja. Gitu. Tapi pertanyaan kedua kan, kok bisa Belanda punya duit banyak untuk bayar pengangguran itu? Ya pajaknya gede. Di situ orang nggak ngelihat. Coach, tadi lu bilang di awal kalau lu mau jadi pelatih ngapain ke Indonesia? Di sana ekosistemnya keren banget. Memang apa sih yang membedakan sampai kenapa Belanda tuh termasuk salah satu sepak bola yang diakui dunia juga gitu? Belanda itu punya sekarang ya baru-baru aja 17 juta penduduk. 4 kali masuk final Piala Dunia. 3 cowok, 1 cewek. Artinya emang dari 256 member FIFA lu bisa masuk ke final kan cuma ada 2 negara yang masuk final. Itu kan prestasi yang luar biasa. Kalau orang kita kan bilang, oh Belanda nggak pernah menang trofi. Karena orang kita nggak menghargai kan. Padahal Indonesia masuk aja susah banget. Belum pernah ya kan. Karena kembali lagi ke infrastruktur. Gue pernah bilang, di Belanda itu tahun 90-an, pas gue masih di Belanda, banyak sekali pemain keturunan Ambon. Di Belanda? Di Belanda. Main pro. Mungkin nggak top ya, tapi profesional. Nggak top tapi profesional.
Gue bilang pemain kayak gini mah di Ambon banyak. Pertanyaan kan adalah kalau kita punya stok pemain Ambon banyak yang jago-jago, kenapa nggak bisa kayak di pemain Ambon yang di Belanda? Ketika dia ke Belanda malah di sana diakui gitu ya? Iya, kayak Van Bronckhorst lah, itu kan pemain top dunia yang semua orang kenal, kan Ambon asli. Oke. Ya karena pembinaan, kita nggak punya pembinaan. Gue punya lapangan bola di Depok, gue baru bangun SSB. Gue bikin SSB itu dari umur 6 tahun sampai 12 tahun. Yang lain bikin 12, 16, 17, 18. Gue dari 6 tahun. Seperti di Belanda, dari 6 tahun. Dari 6 tahun udah Dari 6 dibina ya. tahun. Cuman kalau di Belanda dari 6 tahun lu udah berkompetisi, bermain bla bla bla. Kalau kita kagak ada kompetisinya, umur berapapun nggak ada. Yang ada cuman EPA, Elite Pro Academy. Umur 16 tahun sampai 18 kalau nggak salah dari klub profesional. Jadi kita itu nggak fokus ke pembinaan. Pembinaan berarti. Kenapa? Karena fansnya maunya cuma trofi, maunya menang doang. Benar. Padahal hidup itu pasangan, ada menang ada kalah Proses. ya. Iya, Proses. Betul. Kita nggak percaya proses. Itulah kenapa di Belanda pertanyaan lu tadi bisa masuk ke final, bisa berprestasi. Ya semua karena dari pembinaan. Dari usia 6 tahun mereka 6 udah tahun. serius di bina. Iya, bener-bener gue umur 12 tahun kan ke sana. Gue masuk karena gue bisa main bola lah. Gue masuk SSB kan sama temen-temen Belanda gue. Pada suatu hari ada seleksi. Justin ikut seleksi. Oke, ikut seleksi FC Utrecht seleksi. Tak main dipanggil. Kamu umur berapa? 12 tahun ketuaan. Ketuaan. Laut lu. Bro, 12 tahun too old. Oke. Dari 6 tahun mungkin Itu memorinya dia tuh masih kuat masih jadi. kuat. Iya, Dan benar. secara fisik kan lagi dan berkembang kan dia tuh. Nah, kemarin tuh kan ada laga Indonesia nih, coach 2. Gimana tanggapannya, coach? Ya gue sangat kecewa ya. Sangat kecewa dalam arti progres yang gue harapkan dari pelatih, dari PK dan kawan-kawan ini tidak menjadi kenyataan. Bahkan dia mengambil keputusan yang untuk gue ya lebih ke absurd. Kesalahan yang dibikin dari awal tidak diperbaiki di babak kedua. Pelatih bikin kesalahan itu wajar, mereka manusia. Mereka taruh pemain yang tidak. Itu semua pelatih melakukan itu. Cuman seninya adalah pada saat lu sadar bikin kesalahan, lu perbaiki kesalahan itu. Karena masih ada 90 menit. Betul. Nah, ini nggak diperbaiki. Itu fatal. Dibiarkan tetap begitu. Terutama lawan Arab. Itu fatal. Iya. Itulah karena fatal. Gue itu bukan orang yang dikit-dikit ganti pelatih. Enggak. Pelatih butuh proses. Tapi kalau lu sudah 6 pertandingan, 2 kali friendly match, 8 bulan, lu nggak tahu kapasitas pemain lu. Dari nggak ada dasar lagi untuk meneruskan. Gitu. Makanya gue bilang, kalau orang bilang gue pelin-pelan kan, ya, lu tau lah. Kalau Mr. TikTok kan bilang, Coach Justin pelin-pelan. Sekarang gue pelin-pelannya di mana? Justru mereka gue pertanyakan ilmunya tentang bola. Karena kalau lu salah, lu bilang salah. Bagus. Itu gue lakukan dengan Sintayong, sekarang gue lakukan dengan Patrick Kluivert. Awal kita dukung, tapi kalau bikin kesalahan yang kita kritik kan gampang. Apa salahnya mengkritik orang? Kalau gue kritik lu kan bukan berarti gue benci sama lu. Iya, betul. Iya Justru dong. pengen memperbaiki dong dengan kritikan itu. Ingin memperbaiki, dan ini yang gue lakukan juga. Tapi posisi head coach itu kan agak sensi ya. Apalagi sekarang. Jadi makanya gue bilang, ya untuk gue Erick Thohir nggak usah mundur. Tapi dia yang bertanggung jawab kan sebagai ketua PSSI. Justru dia yang harus ambil keputusan untuk menggantikan pelatih. Mungkin Nek, lu mau ngelatih? Tunggu inilah panggilan. Ini pemain bola juga, coach. Ya, Bola dulu saya bekel, 5 tahun. Bener gua. Persib, pernah masuk Persib? Belum. 5 tahun ngapain? 5 tahun menang juara pertama terus di Karang Taruna. RT 5 RW 3 waktu itu. Saya sebagai striker. Ya. Ini serius, Le? Serius. Tugas saya adalah bagaimana membobol gawang dan juga mengkick kaki orang. Kaki aja dulu, baru bawa bolanya. Tapi kan kemarin kita lihat 2 pertandingan kemarin. Waktu pertama lawan Arab ya, yang kedua lawan Irak. Itu kemarin yang wasit Irak tuh, yang dalam pertandingan Irak Indonesia gimana tuh? Parah wasit. Parah ya? Iya. Parah banget ya. Cuman kita kan nggak bisa menyalahkan wasit juga. Iya kan? Emang wasitnya parah. Lawan Irak, lawan Arab justru fair. Bagus wasit. Lawan Irak parah. Penalti, kartu merah diberikan. Pelanggaran ke Ole. Kedua, ya kartu kuning dia nggak kasih penalti.
dan nggak ada VAR sama sekali. Karena kalau lu ngecek VAR kan ada tulisan possible red card, possible penalty, nggak ada itu sama sekali. Dan yang ngecek VAR itu orang Thailand. Susah lah Asia ini ini sepak bola Asia ini. Serius. Jadi kalau lu sesama ASEAN, Malaysia sirik, Thailand sirik, dan kita maju dikerjain. Iri-irian China kan kita kick dari grup. Kita yang lolos bukan China. Oh, wasitnya China. Ada yang non teknis. Susah karena kalau lu di Belanda, lu ketemu Jerman kan rivalitas dulu. Wasitnya ya nggak ada yang peduli dan mereka fair aja. Nggak ada yang istilahnya agak berat ke sini berat ke sini. Iya. Kalau di kita itu parah bener. Parah ya. Profesionalnya ya. Apalagi dulu yang inget gak kejadian yang wasit Bahrain tuh? Iya. Yang abis yang 50. Iya. 50 gue masih ingat tuh. Injury time 6 menit jadi 3 menit. Iya. Ada komentator bilang, mereka boleh melakukan itu. Betul, secara aturan tidak melanggar. Tapi, untuk memberikan 50% lebih banyak injury time harus ada dasarnya. Iya, betul. Artinya, dalam injury time harus ada pemberhentian pertandingan atau apa. Ini kan gak ada sama sekali. Losin aja. Ini dilepas aja sampai cetak gol. Iya. Kayak sengaja gitu dikasih. Iya, ayo gue kasih waktu nih lo golin nih. Gue itu sampai mengusulkan kenapa Asia nggak dibagi 2 aja. Arab dan kawan-kawan sini udah makan tuh lah. Nah kita Jepang, Korea, Cina ke bawah. Benar. Karena negara di Asia itu kan 40 lebih dan lain-lain. Ya kita bagi 20 lebih lah. Kayak di CONMEBOL juga 20 lebih. Di Amerika Latin bisa aja. Coach, tapi menurut lo, eranya Sintayong sama Patrick Kluivert lebih asik? Beda. Jadi Sintayong itu menjadi pelopor untuk mengkat generasi. Oke. Jadi anak-anak muda udah main di tim utama. Akhirnya karena mereka punya pengalaman di tim utama, mereka yang umurnya masih U23 ikut kualifikasi U23 sampai di putaran terakhir yang Olimpiade akhirnya nggak lolos. Karena anak muda ini diberi jam terbang, which is good. Ini salah satu yang gue bilang gue happy banget dengan tindakan Sintayong. Jadi gue lihat Sintayong ini lebih cocok dengan anak muda. Anak-anak muda ya. Senior agak kurang. Kalau harus menghadapi pemain yang lebih matang, yang punya ego apa dia agak kurang karena dia keras orangnya kan. Jadi nggak bisa dibandingin. Beda-beda style, beda sendiri lah ya. Iya. Juga gitu ya. Bukan kalau gue pengen Sintayong diganti, bukan berarti dia jelek. Iya. Kan di sini kalau nggak jelek, kalau nggak bagus jelek atau apa, ya nggak kayak gitu kali dalam hidup. Tapi proses itu tadi ya pelatih itu harus ada proses dulu, jangan apa-apa baru ada kesalahan kalah dikit udah langsung hilang. Cuman Kluivert ini kan udah 8 bulan. Karena harusnya gini. Kalau seandainya kita kalah lawan Arab, Irak, tapi kita mainnya bagus. Pemainnya semua oke. Kita create banyak peluang, hanya kita kurang beruntung atau kita dikerjain. Itu oke lah ya. Kita masih bisa terima. Penonton kan nggak juga, kan bisa ngelihat. Tapi terlalu banyak blunder yang dilakukan sampai gua aja bilang, this is not acceptable. Nggak ada dasar untuk melanjutkan dia terus ke Piala Asia. Kalau lu nggak kenal kualitas pemain lu. Kita harus mengenali kualitas pemain. Tapi apa yang harus diperbaiki nih dari timnas Indonesia saat ini? Pemain kita itu kan Eropanya tier 3, tier 4 ya. Kita fair aja, nggak ada yang main di klub besar. Bahkan nggak ada yang main di liga besar. Oke? Cuman Verdong baru aja ke Lille. Si Dix main di Jerman tapi di papan bawah. Si Jay di Sassuolo lumayan, itu aja kan sedikit banget. 3-4 pemain aja. Artinya lu harus dapat pelatih yang bisa meramu kualitas yang biasa-biasa aja plus Liga 1 meramu agar mereka bisa excel, bisa berprestasi lah. Contoh kalau ngikutin berapa tahun lalu 2016 kalau nggak salah itu Leicester jadi juara dengan pemain pas-pasan. Nah kita bisa seperti itu. Tapi pelatih itu juga susah cocok-cocokan. Iya betul. Cocok-cocokan. Mungkin kombinasi Sintayong sama Patrick Kluivert bisa dijadi. Iya, gue itu selalu bilang bahwa kenapa timnas Italia pelatihnya orang Italia, timnas Jerman pelatih orang Jerman, pelatih timnas Spanyol pelatih orang Spanyol. Ini masalah culture. Iya. Masalah culture. Itulah gitu. kenapa gue usulkan karena mayoritas ada 15 pemain kalau nggak salah. Pemain kita diaspora, culture-nya Belanda. Itulah gue usulkan culture-nya Belanda. Tapi gue tidak pernah mengusulkan Patrick Kluivert. Kalau Belanda siapa menurut kira-kira? Banyak.
sempat ngobrol sama Erick Thohir. Gue usulkan ada namanya Fred Rutten, Jos Luhukai, Ambon, setengah Ambon. Van Marwijk. Belanda ya. Ya benar, mungkin maksud lu gue ngerti. Karena tadi lu ceritakan bahwa di Belanda itu pembinaan dan apa ya, pemain-pemain bola kita pun dengan Belanda tuh kayaknya stylenya ini masih cocok ya. Iya, masih makanya cocok. ngambil coachnya di sana Iya, gitu ya, betul. dari sana. Cuman ya. memang di sisi lain kalau lu coach bagus, lu pikir juga ke Indonesia, kita rank 100 plus. Iya, iya. Duitnya juga nggak banyak-banyak amat. Iya, iya. Kecuali kayak Saudi ambil Mancini, juara Eropa. Ya duitnya gede, pasti Mancini mau lah. Nah, emang kalau Belanda mahal-mahal juga coachnya? Iya, lu main mahal. Kalau lu pelatih top lah, lu pasti incer negara yang ranknya 1 sampai 25 lah atau 150. Nah kita 118, nggak seksi kita untuk didatengin. Iya kan? Iya juga sih, benar. Iya, jadi pelatih mikir juga kan. Makanya itu yang repot. Iya sih, Iya, betul, benar. betul. Kombinasi antara, padahal Pastor itu punya reputasi bagus loh di Belanda sebagai pelatih. Cuman kita nggak tahu Kluivert. Kalau gue bilang Kluivert out, kasih kesempatan ke Pastor setengah tahun. Apakah dia bisa lead kita di Piala Asia atau enggak di bulan 2027? Kalau bisa terusin, kalau enggak ya masih ada waktu dengan pelatih baru. Udah sempat disampaikan ke Pak Ete? Enggak, Belum. enggak. Nah, mudah-mudahan Pak Ete dengernya. Gue itu nggak suka. Orang kan selalu bilang kalau ada apa-apa gitu, ya lu bisa WhatsApp itu. Gue bisa WhatsApp, gue bisa telepon kita sendiri. Tapi I don't do that gitu. Nggak. Untuk gue, kenapa harus gue? Gue ini bukan siapa-siapa gitu. Jadi kecuali Pak Ete mau sampaikan dia WhatsApp, gue terima. Nggak mungkin gue itu kan. Tapi gue bukan orang yang dikit-dikit tanya. A1 ngapain gitu. Nah, nih coach, kalau dikasih kesempatan buat bikin line up timnas Persi Anda nih, bakal taruh siapa? Gue sih bakal main 4 back, kipernya Odero, walaupun pas kemarin main bagus, Verdong kiri. Setelah gue lihat, Dix gue taruh di kanan, di tengah Itse sama Rido. Mantap itu. Berarti udah terpikir dong. Gue pikirnya kalau Dix main bagus, tapi di kanan kita agak lemah kalau nggak ada Dix. Terus Joey sama Kambuaya. Kenapa? Dua anchor. Kenapa back mesti dibikin 4, coach? Fondasi lah, kekuatan lah kali. Biar Apa memang wingbacknya bisa membantu menyerang wingernya. Jadi yang dua paling kanan kiri itu bisa turun naik ya? Iya. Terus di depan Kambuaya sama si itu Tom Haye, strikernya Ole, kiri itu Dean James, kanan Miliano. Apa loh? Keren, ya iyalah namanya pemain Bola. bola. Hafal. Tapi kemarin banyak banget yang dihujat nih pemain timnas. Siapa aja, Le? Maklok, Iya. Yakob. Iya. Tuh, tetangga gua tuh, Yakob Sayuri. Oh iya, benar. Tetangga lo? Di Tambun? Iya, ada namanya Yakob tapi dia namanya Ya ini kan nama Yakob memang banyak. Bukan Yakob. Iya, ini juga yang salah satu menyedihkan dari sedikit fans kita yang keluar itu. Tuh. Mereka nggak bisa appreciate things gitu loh, dan bahkan melontarkan kalimat-kalimat rasis. Ya. Yes. Seolah-olah pemain bola ini satu robot, bukan manusia, nggak boleh bikin kesalahan. Iya, benar. Inilah orang kita itu masih harus diedukasi dalam hal-hal seperti ini. Betul. Cuman yang jadi masalah banyak influencer juga yang mengomporin, bukan mengedukasi. Harus menang. Coach, salah. ini dari semua perjalanan hidup lo soal bola dan lain segala macam. Terus ketika ini kan lo udah masuk masa pensiun atau memang udah pensiun ya, Coach? Gue nggak akan pensiun, bro. Artinya maksudnya I'm still young, 58 tahun. Artinya lo masih punya impian kayak tadi lo bilang kan harusnya dibikin pembinaan nih. Anak-anak usia 6 tahun apa. Kenapa nggak ada sesuatu plan yang bisa lo lakukan itu untuk Ada, kan gue lakukan sekarang. Ini lagi berjalan dia lagi melakukan. Gue baru kirim 8 pemain ke Portugal. Sekolah di situ setahun kan. Nah ini SSB baru dibentuk. U13 lagi kita seleksi untuk ke depannya. Tapi gue juga realistis, tangan kaki gue kan cuma 2. Gue dengan beberapa partner teman-teman gue yang bikin. Jadi kita nggak usah memperbaiki sepak bola Indonesia, enggak. Kita memperbaiki sepak bola Depok aja dulu lah. Karena 8 gue di situ kan. Nah, nanti
rencananya tahun depan awal tahun gue mau bangun lapangan di Jogja. Nah disitulah kita bikin SSB juga, kita memperbaiki sepak bola Jogja lah dari pembinaan. Jadi dengan sesuai dengan kapasitas gue, dan gue nggak akan pensiun. Iya, artinya memang tetap lu ada. Iyalah, you die man kalau lu pensiun. Gue bilang, I don't get it. Gue bilang, yang bikin gue kadang-kadang insane itu apa? Umur 58 tahun gue dibilang, oh tua. My friend, Belanda itu pensiun umur 69 loh. Iya. Mengarah ke 70 tahun. Betul. Dan umur masih fit, lu masih kemana. keren, Dan gue masih main bola tiap minggu. Wih, Pak. Jadi gue nggak akan pensiun. It's not about money, karena kalau lu udah biasa puluhan tahun bekerja, mendadak lu pensiun, you die man. Iya. Iya, setuju. Sakit dulu tapi terus mati. Iya. Iya benar kan? Itulah kenapa gue selalu sendiri, semua nggak ada manajer, nggak ada apa. Gue harus gerak terus. Betul. Keren. Kalau cinta sih iya. Berarti cinta sama sepak bola. Nah kayak lu misalkan cinta sama seni, lu juga nggak bakalan pensiun. Nggak bakal Iya, pensiun, nggak ada nggak istilah bakal pensiun. Betul. If you pensiun, you die. Bener itu. Kita tuh udah biasa kerja. Iya, Kalau di rumah, nah kayak gua nih lagi nggak ada kerjaan, makanya sakit-sakitan terus. Tapi jangan sampai die dong. Oh no. Coach, ini gue pernah lihat ya di sosial media. Almarhum Gus Dur dulu pernah diwawancara nih. Iya. Zaman itu dibilang bahwa kenapa sih Indonesia nggak pernah bisa masuk Piala Dunia? 10 tahun lagi mungkin Gus, mungkin bisa kali ya. Nggak, belum katanya. 20 tahun lagi, belum, lebih kata Gus Dur. Dan ternyata kalau dihitung sekarang udah hampir 20 tahun memang. Berarti prediksi almarhum betul. Iya. Terus menurut Coach, apakah memang ada satu ketika nanti kita bisa mampu masuk sana? Bisa. Iya. Soalnya, bisa. Kurangi korupsi. Oh gitu. Oh iyalah. Biar bisa bayar pelatih. Gimana Coach menurut lu Coach? Apa masih ada istilah prediksi kita bisa nih masuk Piala Dunia nih? Gini. Sepak bola itu kan hanya produk. Kalau kita bicara banyak olahraga. Iya. Olahraga adalah bottom up policy, bukan top down. Bottom up, oke? Sekarang kita melakukan tindakan yang instan, yaitu diaspora. Itu kan nggak bisa seterusnya. Tapi diaspora ini jangan dianggap negatif. Justru ini menjadi jembatan agar bisa mengangkat ketertinggalan kita di dunia sepak bola modern. Datanglah diaspora 15 orang. Ini beberapa tahun ini kan yang 30 ke atas itu ada 3-4 orang. Iya. Tapi yang muda kan jauh lebih banyak. Banyak banget ya. Oke. Sekarang tinggal bagaimana pemain lokal kayak Yakob Sayuri tadi bisa mengikuti. Rizky Ridho sudah membuktikan bahwa untuk gue Rizky Ridho itu levelnya pemain diaspora. Jadi Rizky Ridho bisa, kenapa yang lain nggak bisa? Iya. Oke. Iya. Nah sekarang tinggal short termnya adalah timnas diaspora meningkatkan, mid termnya adalah meningkatkan kualitas liga. Ini katain lagi diperbaiki. Long termnya adalah yang Gus Dur bilang 20 tahun ke depan ke atas adalah pembinaan. Di mana kita harus invest sekarang. Nah, ini belum disentuh. Ini belum disentuh. Ini belum disentuh. Iya, Karena kalau lu invest hari ini, detik ini, 20 tahun lagi lu bisa menikmati. Oke. Kayak 6 tahun kan? Iya. Yang 6 tahun lu invest sekarang 20 tahun lagi kan 15-20 tahun umur 21-26. Iya. Berarti Prime-nya. bener kata lu Coach. Umur 6 tahun udah harus. Emang. Di itu. Bener. Itu. Dan orang kan cuma ngoceh-ngoceh aja, apalagi di sosmed ketik-ketik. You don't work, you don't do. Iya. At least gue bekerja. Iya. At least gue berkontribusi, walaupun skopnya masih Depok dan sekitarnya. Iya. Ada kontribusinya. At least gue punya kontribusi. At least gue kirim pemain gue ke Portugal. Dan lo yakin dah timnas satu saat bisa ke Piala Dunia? Bisa. Semoga gue masih bisa menikmati, tapi bisa. Amin. Harusnya Amin. bisa. Mudah-mudahan. Berarti anak lu umur berapa sekarang? Yang paling kecil? Paling kecil masih ada lah. Nanti dia udah mulai suka nih. Siapa? Si Azam. Masukin bola. Udah mulai suka bola. Umur berapa? Sekarang baru 4 tahun. Masukin bola Baru mau 4 tahun. Celananya masukin bola. Kantong di kantong. Enggak, maksudnya masukin main bola. Oh, latihan Bukan, bola. masa anak gua dimasukin ke dalam bola? Bukan masukin bola kecil-kecil ke celananya. Dia udah suka nih. Oh tuh, beneran. Iya, makanya gua beliin Coach mobil-mobilan. Hah? Kok mau mobilan? Loh, dia menikmati dulu naik mobil biar nonton bola gitu. Di rumah ada lapangan nggak? Ada.
Nah udah bikinin gawang di situ. Ya urusan gue lah. Terserah anaknya juga ya coach ya. Kalau anaknya nggak mau, kita pasal main bola lu. Ya kan nggak bisa. Iya juga. Anaknya mau baru. Dan ini benar, ini kita bisa ketawa, tapi ini penyakit orang Indonesia. Ya. Orang tuanya punya duit, gue mau sekalian anak gue kemana belum? Kalau anaknya nggak punya bakat, Itu, Coach. lu mau duit lu 10 kontainer kagak ngaruh. Iya. Klub-klub besar nggak butuh duit lu. Bahkan kalau lu bagus, free. Keren. Itu. Gitu ya. Iya. Tapi kembali ke bakat, bukan kemauan orang tua kayak di sini. Iya, gue punya contoh nih ya. Saudara gue nih, dia itu bakatnya melukis, ya. Nah, gue bakatnya seni. Bokap gue yang bagus, masukin ke sekolah seni. Nah, ini bakat melukis dimasukin ke elektro. Karena bapaknya radionya sering rusak. Jadi kalau misalkan lu ke elektro, lu bisa benerin radio. Padahal dia bakatnya ngelukis. Harusnya ke seni rupa. Stres anaknya. Stres sekarang dia. Iya. Tapi alhamdulillah udah sembuh, gua obatin. Karena gua berhasil. Bokap gua berhasil. Emang benar kata coach. Emang kalau dia nggak ada bakat, dia nggak mau, jangan didorong-dorong jadi. Iya, susah. Ternyata Jadi pengacara. Kamu jadi pengacara. Iya, nanti kayak bisa gitu, betul. nolongin keluarga. Nggak ternyata bisa. ya, betul ya. Ternyata kita ketemu beliau ngobrol, ternyata asik ya orangnya. Asik banget. Kalau di luar kayaknya orang ngeselin nih orang nih, ngeselin, tapi begitu ketemu langsung. Nah, gue nonton ngobrol. aja. Kenapa sih ini orang? Tapi ternyata seasik ini orangnya. Kemarin gimana duel sama Panji? Baru Panji kemarin syuting di sini juga nih, ATF juga nih, sama. Kemarin dia marah sama saya, Coach. Kenapa? Gara-gara saya ungkit masa lalunya. Joget anaconda. Lo tau gak sih? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Dia ada dulu gitu Iya. ya, anaconda. Jadi viral sekarang. Viral kemarin. Gara-gara joget anaconda. Joget anacondanya saya ungkit lagi. Dia kan nggak mau nyampe mukul-mukul. Itu bener, mukul itu sakit beneran. Gila, kenceng banget. Panji itu kesel banget itu kayaknya Panji. Udah amat lah. Tapi kembali ke kemarin, ya Panji kalah. Kalah dia. Kalah dari segala segi lah. Iyalah. Gitu. Seru. Beliau sama Panji itu berdua seru kalau bahasa Ipal tuh. Yang bikin lucu itu stand up. Itu kan bukan bidang gue. Iya, betul. Kapan gue ngelihat 800-900 orang? Kan nggak pernah. Iya. Pertama kali dan mungkin terakhir kali itu. Disuruh stand up. Nggak. Kalau menurut gue ya, correct me if I'm wrong. Iya. Stand up pada saat lu masuk ketemu orang-orang yang begitu baik penonton, ini masalah mental. Betul. Sekuat apa mental lu? Iya. Panji meremehkan gue. Coach kapan lu nulis? Open mic, bla bla bla. Gue bilang nggak perlu gue. Kesel dia digituin kan. Gue yang stand up comedian profesional aja gue butuh gituan. Gue bilang kok lu yang baru pertama kali lu pede banget. Gue bilang nggak butuh, gue bilang nggak butuh dan gue akan dapat standing ovation. Tambah kesel lagi gue gituin. Dan bahkan ada kejadian 15 menit sebelum kita masuk panggung itu gue jadiin bahan juga. Artinya kan tergantung fleksibel lu seperti apa. Iya, betul. Suruh tepuk tangan dong. Siapa yang lebih bagus? Banyak, Timnya Panji atau tim gue? Kalah kan dia, nggak terima. Lagi ulang. Tepuk tangan lagi, kalah lagi. Masalah mungkin back basicnya coach ini kan bukan stand up, tapi ternyata dapat standing applause yang banyak banget gitu. Tapi memang penonton paling suka kalau si Panji itu teraniaya. Iya. Makanya dukung coach Mungkin, Dustin. iya. Coach Mungkin. dia kan MU banget. Iya. Ya kan, Panji kan kalau nggak salah kan Iya. MU-nya. MU banget kan. Terus kemarin gue bilang, emang MU masih ada? Gue bilang gara-gara kesel banget ya. Ada dong. Tapi kalau lu Arsenal ya katanya. Arsenal. Ya. Kenapa Arsenal? Karena gue nggak suka tim yang terlalu mainstream. Gue suka dukung Arsenal itu tahun awal 90-an lah. Ian Wright, Nigel Winterburn, Steve Bolt, zaman itu. Kalau gue suka klub yang banyak trofi, kan gue tinggal dukung MU sama Liverpool kan. Iya. Dua tim itu yang banyak. Justru gue nggak suka, gue kan orangnya anti mainstream banget. Jadi gue pilih yang mainnya bagus, yang beda, yaitu Arsenal dibuat George Graham. Beda tuh di situ tuh. Iya. Berarti permainannya dibanding klub-klub yang lain beda? Beda. Dari segi apa yang membedakan? Maksudnya Technical. Taktik. eranya mereka itu. Iya. Kalau yang kesini Ya kalau lu udah suka satu klub susah berubah. terus ya. Udah cinta banget lah. You don't care about
kita fans Arsenal udah biasa lah kena PHP tiap tahun. Dulu ya, zaman gua kecil, gua kan sempat ngikutin. Lu suka bola? Dulu mah gua suka banget, Le. Dulu, berarti sekarang enggak? Sekarang bukan enggak, suka, cuman enggak terlalu ngikutin banget gitu. Jadi Tim apa yang lu suka? Kalau gue dulu kan belum ada klub-klubnya, jadi di zaman Piala Dunia dulu coach, gue tuh suka banget sama Argentina, sama Inggris dua. Gua tuh Chelsea gua. Kalau klub ya, kalau klub gue Itu juga kalau di PS. gue sempet klub suka itu, iya kalau di PS. Gue sempet klub suka tuh Eindhoven waktu zamannya Ruud Gullit, PSV, ya. Marco van Basten. Ruud Gullit. Ya, Van Basten di Ajax. Ajax, ya Ajax. Tapi kalau Eindhoven, Gullit di PSV. Eindhoven kan, iya. Zaman-zaman itu gue ngikutin lah. Terus kalau zaman Piala Ruud Dunia Gullit tuh, kemana ya sekarang? Ruud Gullit. Komentator. Buka catering, bikin sate gulit, ya bikin sekarang sate gulit. Terus kerupuk gulit bikin juga gitu. Ya pokoknya hari tuanya dia santai lah orangnya, asik. Asik kan? Menurut lu Ruud Gullit punya YouTube nggak? Kayaknya sih belum gua tahu ya kayaknya belum. Berarti kalah sama coach. Kalah sama coach bener. Kalau coach tuh udah punya YouTube. Dan bahkan kalau misalkan dilihat dari kalau lagi reaction itu dia selalu emosian. Iya, benar. Nah itu apa tuh? Apa kalau branding? Orang bilang emosi, gue bilang passion. Enggak, bukan branding. I never care dengan branding. Passion lu itu ya emang gitu? Ya, Iya. itu memang natural aja lah gitu. Ya emang natural aja. Oh, oke. Orang selalu bilang, apakah ini gimmick, branding, apa? Enggak, gue nggak pernah peduli dengan gitu. If you like me, you like me. If you don't like me, ya terserah. Iya. Jadi lebih ke passion aja. Lu suka ya lu masuk, nggak suka yuk nggak usah Iya, masuk. iya, betul. Kalau lu masuk cuman buat nge-head doang buat apa? Iya. Ya gua blok, ya kan gitu. Iya, betul. Coach, tadi tuh gue bilang gue suka Maradona dulu. Iya. Terus nggak tahu kenapa gue suka banget nomor 10. Apa karena gue nggak fans sama Maradona ya? Terus gue lihat kenapa pemain-pemain zaman dulu yang pakai nomor 10 tuh pasti top semua. Iya. Gary Lineker, Iya. Maradona. 10 itu kan posisi Pele. playmaker ya. Pele 10 apa 9 ya? Lupa gue. Harusnya gue nggak tahu nomornya tapi harusnya 9 karena dia striker. Iya, dia striker. Tapi memang nomor 10 itu identik dengan pemain top. Iya kan? Iya. Ya karena itu penggabungan sih sebetulnya. Kenapa lu suka sama nomor 10? Pancasila sama rukun Islam. Bergabung jadi 10. Mungkin itu. Rukun Islam 5, Pancasila 5. Iya, Jadi tapi 10. Tahu dari situ lu. Iya, bener juga sih. Tapi lu tahu loh nama-nama pemain zaman dulu. Zaman dulu gue tahu, makanya era itu kayak misalnya dulu ada Lu eranya jauh di bawah gue enggak kan? Enggak, gue 90-an. Gue umur lu cuma beda berapa tahun ya? Gue 58 lu jauh lah lu. 6 tahun, 7 tahun. 7 tahun. Zaman itu zaman Ya 90-an lah. 90-an lah. Ya, 80 Itali masih 90. ya, awal 90 mungkin ya. Itali 86 gue masih ngikutin. 86. Zaman Rummenigge, Iya. terus Franz Beckenbauer. Beckenbauer 70. 70, tapi gue masih Rummenigge 80. Artinya Franz itu seniornya Rummenigge kan? Iya, Iya kan? Terus Socrates main Iya, Brazil. Iya. Tahu gua, dulu mau gua hafal gitu. Orang gua punya gambarannya. Iya. Mainan-mainan gambaran tuh. Iya, gambar zaman Main dulu. bola semua, iya. Giniin. Gituin terus jatuh. Lothar Matthäus. Iya. Tahu gua jam Iya tahun itu. Lothar Matthäus itu 90-an. 90-an, Rummenigge 80-an. 86 ya Rummenigge. 80 90 lagi mas-masnya tuh bola-bola tuh kalau Itali sih itu Paolo Rossi. Rossi 82. 82 ya. Pele gue tahu kalau Pele. Pele tua banget tuh, Pele tua banget ya. Tua banget tuh Pele tuh. Ronaldo. Zico. Aku nggak tahu tuh si Zico. Zico, Brazil. Brazil. Tuh. Wah, itu legend-legend Arsiteknya semua. itu nomor 10 juga Gonzalo. Iya, Zico nomor 10, betul. Italia tuh dulu lagunya yang gue suka tuh. To be number one. Da, 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 da. Ya, itu lagunya dulu Italia 90. Kalau gue sih yang Godfather. Hah? Yang Godfather. Yang apa? Dong teng teng teng. Emang dong, ada teng. lagu Piala Dunia itu? Ini gue nyanyiin lagu Piala Dunia. Coach, tapi lu kenapa sih secinta itu sama bola? Enggak tahu Karena ya. ngelihat siapa atau apa dulu? Enggak, karena gue dari dulu udah main bola, udah bisa main bola suka. Oh, itu aja. Sepak bola itu menyelamatkan gue loh. Oh ya? Jadi kalau lu umur 12 tahun, lu pindah ke sebuah negara di mana tampang lu beda, budaya lu beda, bahasa lu beda, you have to survive. Anak umur 12 kan dibully, luar biasa ngebulinya kan. Oh, oke. Dari dulu itu budaya bully itu bukan sekarang-sekarang, dari dulu udah ada. iya. Gue bisa main bola. Dan itu membuat gue gampang berteman. Orang sedikit yang ngebully. Sedikit, nggak berani malah. Ya karena dia punya kemampuan itu bola itu. Iya. Jadi Nah Gua berarti bisa main bola. berarti udah punya posisi kuat dari sepak bola
kenapa nggak bully balik? Dan di samping gue main bola, gue juga ngefans sama FC Utrecht kan. Oke. Jadi orang tambah ngeri lagi, oh ini fans FC Gue mau Utrecht. nanya, siapa sih dulu tokoh apa pemain bola favorit lu zaman itu? Dulu, Simon Tamata sekarang. Oh itu ya. Yang sekarang jadi head scouting kita. Nah itu dulu favorit gue. Cuman dia main di klub yang beda. Dia main di Ajax kan. Ajax, Kan ya. gue FC Utrecht. Tapi gue itu selalu ikutin Simon Tamata. Makanya kalau orang bilang overstepnya Ronaldo, ya elah Ronaldo belum lahir, gue udah melakukan udah. itu. Keren. Keren. Gue belajar dari Simon Tamata. Iya. Bener, gue belajar dari. Jadi gue umur 12 tahun Simon Tamata udah main di Ajax. Masih muda, 20-an gitu. Jadi gue belajar overstep dari Simon Tamata. Tapi dalam sepak bola itu suka ada istilah-istilah ya. Maksudnya kayak tendangan pisang. Banyak, iya, Tendangan pisang. Apa tuh kalau tendangan pisang? Enggak, maksud gua Istilah bola justru itu apa? gua mau nanya kenapa namanya tendangan pisang tuh siapa orang yang ngasih nama itu gitu. Banana kick. Ah, itu kok. Siapa itu coba awalnya ya? Banana kick ya, tanda satu. Tiba-tiba tendangan pisang gitu ya. Yang kayak pisang gitu kan. Kalau banana cake kan kue pisang. Kalau banana kick tendangan pisang. Oh. Gitu. Percaya lagi gua ya. Tapi kelihatannya coach ini sangat cinta banget sama Indonesia. Padahal kan dulu lama banget tinggal di Belanda. Iya, sampai Ketika akhirnya balik ke Indonesia, lu cinta banget. Bahkan sekarang lagi membuat sebuah generasi baru untuk sepak bola, untuk memberikan kontribusi untuk Indonesia. Kan itu udah gue lakukan dalam futsal. Futsal itu nggak ada duitnya. Oh iya ya, Oke. coach. Bener nggak ada duitnya. Jadi bener-bener gue karena gue pengen memberikan kontribusi terhadap negara ini. Gue bukan orang kaya, bukan orang pinter, nggak punya. Yang gue ngerti cuman futsal. Ya kontribusi gue di futsal. Gitu. Memberikan Sekarang ilmu bisa yang lu punya lah ya. Iya, itu aja. Karena kita nggak bisa berikan apa-apa. Betul. Oke juga ya. Ya, itu walaupun bentuk kontribusinya di futsal, tapi menurut gua efek dari itunya yang bisa dirasakan oleh semua. Salah satunya adalah kita tahu futsal, beliau juga termasuk salah satu yang mempopulerkan futsal di sini. Tapi futsal bener nggak sih permainan yang paling capek dibanding dengan main bola biasa? Futsal itu tiap 3 menit ganti. Oh iya. 3 menit ganti. Ada banyak orang yang setelah main futsal karena kecapean berlebihan gitu. Kalau lapangan bola biasa kan tendang kasih, dia bisa santai dulu. Futsal mana ada kasih terus kasih. Makanya harus dikombinasikan habis futsal ke food court. Itu jadi enak, kita nggak stres, santai gitu loh. Iya, nggak terlalu capek. Gitu. Jadi kembali lagi ini passion, hobi gue. Gue Hobi, suka, bener. bikin gue happy. Ya artinya mungkin coach ini punya ilmu bertahun-tahun datang ke Indonesia, ya itu kontribusinya lah memberikan Iya. ilmu kepada Iya. orang Dan yang segala tidak sesuatu tahu. dilakukan dengan happy karena Iya. seneng. Iya, Makanya karena apapun seneng. yang kita lakukan dengan seneng, itu lu nggak mikir ada duitnya kek atau enggak. Yang penting Betul. happy aja kalau Nggak ngelakuin, mikir ya kan? pensiun, nggak mikir berhenti Iya, apa, iya. nggak jalanin aja. Jalanin aja. Sampai kayak gue sekarang main bola, hampir tiap minggu gue main bola. Sampai kapan dia nggak tahu juga. Sampai gue nggak bisa lari lagi, mungkin gue berhenti. Iya. Tapi selama gue bisa lari, gue punya skill itu kan nggak hilang. Iya, iya. Tapi nggak bisa lari juga kan ada sepeda sepeda roda. Nah, bisa gitu. Tendang. Atau bagian heading doang kan masih bisa ya kan. Coba pasti kalau orang suka mah begitu Ji. Iya. Gitu. Tapi, Coach- Jadi ya tetap dunia gue ya dunia bola. Iya. Selalu happy sih. Aku yang suka dari dia tuh selalu happy. Walaupun selalu marah-marah tapi kelihatannya orang Itu tuh ternyata bukan santai marah-marah, aja, itu iya. passionnya beliau Iya. ternyata. Santai aja Itu perlu itu. dicatat tuh Santai ya. aja. Mau dibully mau apa juga. Bodoh amat gua mah. Iya. If you like me, please like me. Iya. Don't like me ya. Terserah lu. Lu ketemu gua juga minta foto lu. Kan gak ada yang maksa. Betul. Gak ada yang maksa nonton YouTube gue, gak ada yang maksa nonton gue. Iya, betul. Tapi mereka tetap menonton. Iya. Coach, terakhir, apa harapan lu buat anak-anak Indonesia, khususnya timnas Indonesia? Ini penting nih coach. Yang jelas kita itu harus lebih fokus ke bidang masing-masing. Itu penting sekali. Jadi bedanya anak Belanda sama Indonesia bukan karena anak Belanda lebih pintar atau lebih hebat, enggak. Bedanya anak-anak Belanda dibebaskan untuk memilih apa yang mereka inginkan. Kalau anak ini itu lebih sering disetir sama orang tuanya, Yes. belum tentu suka. Dan itu penting untuk
gue selalu bilang masa depan ini kan dimulai dari usia dini. Character building. Dan kalau anak-anak kecil sudah tahu apa yang dia mau, dia fokus, itu pasti punya kontribusi terhadap negara. Iya. Itu penting untuk gue. Berarti harapannya itu ya, kembali lagi ya dari kecil anak-anak udah harus dibina. Orang tua jangan sampai memaksakan anaknya itu untuk yang orang tua inginkan. Betul. Iya. Orang tua membantulah tugasnya, memberikan fasilitas, tapi jangan diatur ya kayak lu tadi bilang. Kalau dia nggak mau jadi dokter gigi, masa lu paksa dokter gigi? Kan? Iya. Akhirnya dia benerin gigi mobil terus. Jadi kalau ngomong soal bola, sepak bola adalah bola yang ditendang, yang disepak. Sepak bola? Iya, bola basket, bola yang dimasukin ke keranjang. Bola voli, bola yang dilempar-lempar ke atas. Lempar-lempar. Nah, kalau bola liar? Bola liar itu adalah permasalahan yang ada di dalam rumah tangga. Coach Justin, Coach Justin, thank you Coach. Thank you, sukses terus. Thank you Coach. Thank you.